Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini 2 April 2021 kita sebentar lagi akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita akan membaca firman Tuhan untuk mendasari perjalanan hidup kita di peristiwa Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kami akan belajar daripada firman Tuhan, merenungkannya untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yesus disalibkan, demikian firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari pembacaan ini adalah salib adalah bukti kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, dimulai dari pergumulan yang begitu hebat di Taman Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus diadili. Lalu Yesus harus menerima dan memikul salib menuju ke tempat dia akan disalibkan. Di sepanjang perjalanan memikul salib itu juga Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang menghujat, orang-orang yang mencemooh, dan orang-orang yang menolak kehadirannya. Salib menjadi bukti kasih Allah kepada manusia dan pengorbanan Yesus bagi kita sekalian. Memang bagi orang Romawi salib adalah penghinaan, dan bagi orang Yahudi salib adalah kutuk. Yesus disalib di antara dua orang penjahat, menunjukkan bahwa ia dianggap setara dengan para penjahat, padahal Yesus tidak berdosa sama sekali. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil-Injil yang lain, informasi diberikan kepada kita bahwa Yesus tidak saja dihujat ketika dia disalibkan, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar Yesus, mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaian daripada Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa ternyata di sekitar penyaliban daripada Tuhan Yesus Kristus ada pribadi-pribadi yang mencoba untuk mencari dan mengambil keuntungan dari penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Ada juga orang-orang yang hanya berdiri dan melihat semuanya. Ini juga mewakili pribadi-pribadi yang ada di sekitar salib, tetapi hanya sebagai penonton. Ada juga pemimpin-pemimpin yang mengejek dia, prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan Yesus, dan ada juga penjahat, salah seorang penjahat yang menghujat Tuhan Yesus. Ini mewakili orang-orang yang menolak Yesus secara terang-terangan. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang lain, dalam Injil dikatakan juga bahwa ada orang yang merespon, penjahat yang merespon Yesus, dan dia meminta supaya Yesus menyelamatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salib adalah lambang kasih. Tidak peduli apakah orang bermasa bodoh, tidak peduli apakah orang secara terang-terangan menolak, tetapi karya penebusan daripada Yesus harus tetap terjadi, supaya kasih Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari perbudakan dosa, itu terjadi melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah hidup di dalam Tuhan. Kita sudah merespon
kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita telah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui peristiwa salib. Maka mari kasih Allah kepada kita jaga dengan baik, dan kita juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memuliakan Tuhan melalui hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Kasih Allah kepada kita harus kita teruskan, dan kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati di atas kayu salib sebagai cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami berdoa supaya kami boleh merespon kasih Tuhan itu. Kami tidak mempermainkannya, dan kami boleh menghidupinya dalam keseharian hidup kami. Biarlah kami menggumulinya dengan sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.